Pandangan ketiga ini mendetilkan, merincikan masalah. Mereka mengatakan annahu tajuzu as-salah 'ala al-ghaib alladhi mata fi ardin lam yusalli 'alaihi fiha ahad, wa in shalla 'alaihi haitsu mata lam yusalli 'alaihi salatul ghaib li'anna al-fardha qad saqata bi salatil muslimin 'alaihi. Pandangan ketiga ini menyebutkan bahawa salat ghaib itu boleh dilakukan kalau berhenti ke penuh darah. Itu baru jenazah itu jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang bisa mengotorkan masjid, bal mustahab, bahkan sunnah mensolatkannya di dalam masjid. Ini kelompok yang kedua menyatakan bahawa yang kalau tidak ada masalah dengan masjid, illam yakhsha talwisuhu, tidak ada masalah, enggak kotor masjid dengan membawa jenazah, aman, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya insyaallah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu penyebab terbukanya pintu surga insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat, hukum melakukan salat berulang-ulang dan hukum melakukan salat di atas kuburan setelah dikuburkan jenazah. Jadi apa hukumnya melakukan salat berulang-ulang, artinya 2 kali salat. Dan sebagai pengingat ulang, bahwa setelah ada beberapa pandangan, maka pandangan jumhur ulama mengatakan bahawa salat jenazah boleh dilakukan berulang-ulang, tapi bukan orang yang sama. Itu kesimpulannya. Makruh melakukan orang yang sama untuk mengulang-ulang salat jenazah. Tapi salat jenazahnya boleh dilakukan bergelombang-gelombang, tidak dibatasi. Tapi bagi yang sudah salat, hendaknya tidak lagi melakukan berulang-ulang. Jadi hanya yang belum salat, lalu dia mengulang, lalu terjadi lagi jamaah berikutnya, lalu muncul lagi jamaah berikutnya, maka itu yang dibolehkan. Lalu kalau ada riwayat bahwa Nabi pernah melakukan salat jenazah kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib sampai 72 kali, Pak, dalam satu riwayat. Disebutkan begitu karena Nabi setelah mensolatkan jenazah Hamzah, lalu Nabi mensolatkan jenazah yang lain
satu orang, karena jenazah Uhud itu meninggal sampai 70 orang atau lebih sedikit. Ada pandangan yang paling kuat itu 70 orang. Setiap kali ada sahabat yang syahid, setiap kali ada yang disolatkan, Nabi tetap meminta Hamzah dihadirkan, jenazah Hamzah dihadirkan, jenazah Hamzah dihadirkan. Nah, ini menunjukkan bahawa Nabi pernah melakukan solat jenazah berulang-ulang, tapi itu ceritanya khusus di atas jenazah Hamzah. Sedangkan untuk sahabat lain dalam banyak riwayat Nabi mensolatkannya hanya sekali, tidak mengulang-ulang. Kalau begitu sebenarnya yang disunnahkan hanya sekali. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa hukumnya salat di atas kuburan setelah dikuburkan jenazah. Contoh, kita terlambat, tidak sempat mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan. Kita pulang, jenazah ibu kita sudah dikuburkan. Bolehkah kita solat di kuburannya langsung? Jumhur ulama termasuk Syafi'i di dalamnya mengatakan dibolehkan, dengan dalil hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa Nabi pernah mensolatkan jenazah yang masih basah. Nabi pernah mensolatkan jenazah yang kuburannya masih basah, artinya baru dikuburkan. Wa kabbara arba'an, Nabi mensolatkan berjamaah lalu bertakbir sebanyak 4 kali. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mensolatkan jenazah seorang yang membersihkan, yang kerjanya hari-hari membersihkan masjid, yang membersihkan masjid lalu meninggal dan tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi tahu, berselang sehari atau 2 hari, lalu Nabi segera menuju ke kuburannya untuk mensolatkan jenazah di kuburannya. Nah, dari pandangan-pandangan ini menunjukkan bahawa dibolehkan solat di atas kuburan bagi mereka yang tidak sempat mensolatkannya sebelum dikuburkan. Namun ingat kembali Bapak Ibu, catatannya bahawa solat di kuburan ini jangan langsung menghadap ke kuburan. Artinya jangan jadikan kuburan menjadi imam, tapi solatlah menyamping atau di samping kuburan. Jadi supaya tidak terwaham kita menyembah kuburan. Okey, baik. Itu kita ambil waktu 5 menit untuk mengingatkan apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita mengaji tetapi tidak mengingat pelajaran sebelumnya sehingga tidak bermanfaat. Kita lanjut berikutnya, yaitu tentang hukum as-salatu 'alal ghaib, yaitu salat ghaib. Hukum salat ghaib. Jadi dari bahasanya salatul ghaib, kita tahu maksudnya adalah mensolatkan jenazah dalam keadaan jenazah itu ghaib, tidak ada di tempat. Nah, hukum solat ghaib ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada perbedaan pandangan masalah hukum solat ghaib. Ada 3 pandangan dalam masalah ini. Pandangan pertama menyebutkan bahawa tajuzu as-salah 'alal ghaib, dibolehkan untuk melakukan salat ghaib. Dan ini pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali,
Bahkan solat ghaib itu dibolehkan dilakukan baik terpisah karena satu negara, anil balad, wa in qarabat al masafah, bahkan boleh walaupun jaraknya dekat, ya, bahkan boleh walaupun jaraknya dekat, dan bahkan boleh walam yakun fi jihatil qiblah, walaupun arah jenazah itu tempatnya tidak sesuai dengan arah kiblat. Contohnya kita ni kiblat ke sana, berarti kota yang ada di sana apa setelah kota Lok Semua, arah Kedah, Birut, Kedah Birut. Sekarang jenazahnya Kedah, meninggalnya di sana, bukan meninggal di arah kiblat, itu maksudnya. Ini kalau ke belakang sana apa itu? Ini pun kota Banten. Sudah, berarti meninggalnya di Banten. Jenazahnya bukan berada di arah kiblat, tetap dibolehkan. Walakinnal musalli yastaqbilul kiblah, tapi nanti orang yang salat menghadap ke kiblat. Itu kan begitu mau dikasih tahu. Jadi pandangan pertama ini, yaitu mazhab Syafi'i Hambali, mengatakan salat ghaib itu boleh dan ada, baik jenazah itu terpisah jauh karena perbedaan negara, atau jenazah itu dekat. Maksud dekat, tapi kita susah menjangkaunya, atau tidak sempat menjangkaunya. Contoh, meninggal di Birun, tapi kita nak sempat pergi ke sana, itu dibolehkan melakukan salat ghaib walaupun jenazah itu berada tidak setentang dengan arah kiblat, yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi kita yang salat tetap menghadap ke kiblat walaupun posisi jenazah tidak searah dengan arah kiblat tempat kita tinggal. Yang seperti contoh tadi, jenazahnya di Banten, sedangkan kita menghadap ke Birun, tetap boleh melakukan salat jenazah ghaib. Mana dalilnya? Yaitu kelompok pertama ini berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nas an-najashi fil yawm alladhi mata fihi. Ketika meninggalnya Raja Najasyi, Nabi mengumumkan kepada sahabat bahwa Raja Najasyi di Habasyah, yaitu Ethiopia, telah meninggal dunia. Fakharaja bihim ila al-musalla. Lalu Nabi bersama sahabat keluar menuju ke musalla, menuju ke musalla. Musalla itu bukan masjid, musalla itu tempat solat. Kalau masjid ditulis langsung masjid. Jadi musalla itu lapangan atau tempat solat. Lalu kemudian kabbara arba'at takbirat. Lalu Nabi melakukan 4 kali takbir. Ini hadis sahih menunjukkan Nabi pernah melakukan salat ghaib. Jadi menurut mazhab ini, asal ada dalil Nabi pernah melakukan salat ghaib, berarti ada salat ghaib itu dan boleh melakukannya. Nanti disyaratkan, syaratnya jenazah itu harus sudah dimandikan. Jenazah itu sudah harus, syaratnya sudah dimandikan. Jadi payah tertelepon ini kali ini pemano jenazah. Jangan sampai kita solat gaib di sana belum dimandikan, karena salah satu syarat sah solat jenazah setelah dimandikan. Kita begitu dengar langsung solat gaib, padahal di sana belum dimandikan pun. Jadi syaratnya baru boleh cari dulu informasi bahwa jenazah sudah dimandikan. Ini kelompok pertama yang menyatakan adanya dan bolehnya melakukan salat ghaib. Pandangan yang kedua, pandangan yang kedua itu mengatakan la yajuzu salat 'ala al-ghaib. Tidak boleh
melakukan solat ghaib. Tidak ada solat ghaib itu, tidak ada dan tidak boleh. Dan mereka berdalil bahwa salatun Nabi ala Najasyi khassah la tu'ammim. Itu salat Nabi untuk Raja Najasyi, itu salat khusus pada Nabi, tidak berlaku bagi umat. Nah, ini kata kelompok ini. Jadi salat Nabi pernah lakukan untuk Raja Najasyi, kata pandangan kedua ini, itu hanya pengkhususan pada Nabi, tidak dibolehkan untuk diumumkan pada umat. Pandangan ini adalah pandangan mazhab Malik dan Abu Hanifah. Berarti pandangan mazhab Maliki dan Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak ada salat ghaib. Tidak ada. Arab Saudi, kita kalau pergi ke sana, kadang-kadang di musola-musola itu ada salat ghaib. Kenapa? Karena mereka berpandangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali membolehkan salat ghaib. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang bermazhab Hanafi dan Malik, itu memang tidak ada pelaksanaan salat ghaib. Tidak ada. Yang ada salat jenazah. Nah, jadi ini mereka menganggap bahwa tidak ada dalil lain yang menyatakan bahwa Nabi pernah salat ghaib kepada selain Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi, salatnya Nabi kepada Raja Najasyi itu khusus bagi Nabi, tidak berlaku bagi umat. Nah, ini pandangan kedua. Pandangan ketiga, ada tiga pandangan, tiga pendapat. Wa fihi tafsir. Pandangan ketiga ini mendetilkan, merincikan masalah. Mereka mengatakan annahu tajuzu as-salah 'ala al-ghaib alladhi mata fi ardin lam yusalli 'alaihi fiha ahad. Wa in shalla 'alaihi haythu mata lam yusalli 'alaihi salatul ghaib. Lianna al-fardha qad saqata bi salatil muslimin 'alaihi. Pandangan ketiga ini menyebutkan bahwa salat ghaib itu boleh dilakukan kalau orang yang disolatkan, jenazah yang disolatkan meninggal di tempat yang tidak ada yang mensolatkannya di sana. Baru boleh salat ghaib. Artinya, kalau sudah ada yang mensolatkannya di sana, maka gugurlah fardu kifayah salat. Maka bagi kita pun tak perlu lagi melakukan salat ghaib. Nah, ini pandangan ketiga. Jadi mereka mendetilkan masalah dengan mengatakan jika dah sembahyang ghaib, tapi yang jenazahnya kali ke sembahyang bukan domini. Ada orang mensolatkannya atau tidak? Nah, urun bersembahyang atau tidak? Kalau ada orang yang mensolatkan di tempat dia meninggal, kita yang jauh tak perlu lagi solat. Makanya kasus Raja Najasyi, dalam pandangan ketiga ini, kasus Raja Najasyi yaitu berada di Ethiopia, Habasyah. Itu karena penduduk Habasyah, ini dalam pandangan ketiga, karena penduduk Habasyah bukan Islam. Yang Islam cuma rajanya aja. Kan Raja Najasyi itu masuk Islam, Pak, setelah kedatangan kelompok sahabat yang hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Itu kan disuruh hijrah oleh Nabi beberapa orang menuju ke Habasyah, ke Ethiopia, disuruh hijrah. Lalu di sana Raja Habasyah yaitu An-Najasyi beragama Nasrani. Terjadilah percakapan dan ditulis dalam hadis yang panjang, percakapan antara Ja'far bin Abi Thalib, karena yang hijrah pada waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ada berapa orang? Itu ketika sudah sampai di sana terjadi percakapan antara Raja Najasyi dengan kelompok yang hijrah pertama ini. Nah, disitulah Raja Najasyi terbuka pikirannya, baru dia tahu bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang membawa agama Islam dan itu tersebut di dalam Injil.
Jadi terjadi begitu kesimpulan percakapannya. Jadi ketika ditanya tentang pandangan Nabi Isa, pandangan kalian tentang Nabi Isa, tentang begini, cocok dengan apa yang disebutkan di dalam Injil. Pada waktu itu Injil masih otentik keasliannya. Disitulah Raja Najasyi langsung mengumumkan dirinya masuk Islam. Dia meyakini bahwa ini agama yang benar. Nah, diberi hidayah Allah. Tapi masalahnya penduduknya tidak ada yang mau masuk Islam, sehingga beliau sendiri, raja itu, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak disolatkan. Tidak ada yang mensolatkan di sana. Disitulah menurut kelompok ketiga ini, makanya Nabi mensolatkan, karena tidak ada yang mensolatkan. Tapi kalau sekarang kasusnya sudah ada yang mensolatkan, maka tidak perlu lagi solat ghaib. Ini kelompok ketiga mendetilkan masalahnya. Dan ini termasuk yang berpandangan begini adalah Ibnu Taimiyah, ya, ulama-ulama Arab Saudi, ya, Syekh Utsaimin, bin Baz, itu mengatakan tentang masalah ini. Ya, mereka mengatakan bahwa salat ghaib itu hanya berlaku bagi jenazah yang belum disolat, yang tidak ada yang mensolatkannya. Jadi kalau begitu, dari tiga pandangan ini Bapak Ibu, ini kalau ditanya orang mana yang lebih kuat, wallahu alam, karena ini termasuk ijtihadnya para ulama. Tapi pada intinya, selama permasalahan itu masih dalam khilafiyah, maka tidak bisa disebut bid'ah. Itu catat baik-baik. Kalau ada satu permasalahan masih dalam ranah khilafiyah, perbedaan pandangan, jangan coba-coba mengalihkan permasalahan itu menjadi permasalahan bid'ah. Karena selama ini udah enak mulut, asalkan hanya cocok dengan roh ke bid'ah. Sehingga ada orang yang kadang-kadang ketika ditanya, apa salat ghaib? Bid'ah yang salat ghaibnya. Apa kunut bid'ah. Padahal kunut khilafiyah, salat ghaib pun khilafiyah. Yang anehnya lagi, orang-orang yang mengatakan bid'ah ini bermazhab Hambali, Pak. Padahal di sisi mazhab Hambali tadi, salat ghaib itu ada atau tidak? Ada. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan salat ghaib itu dibolehkan. Lalu pulanglah kita dari negara yang bermazhab Hambali, tak pegah bagop salat ghaib itu bid'ah. Padahal di sisi mazhab Hambali sendiri dibenarkan adanya salat ghaib, dan itu bukan perkara diada-adakan, karena memang boleh saja berdalil dengan dalil yang sama tapi berbeda cara pandang. Itu wajar, itu sering terjadi, Pak. Dalilnya sama tetapi beda-beda cara menyikapi dalil itu. Kan sering saya kasih contoh, itu Allah ketika mengatakan tersentuh kulit laki-laki perempuan setelah wudu, itu dalilnya sama, hanya berbicara pada dalil yang pokoknya ayat Al-Quran tentang aula mastumun nisa, yaitu engkau bersentuhan dengan perempuan. Itu bicara dalam masalah wudu. Nah, bersentuhan dengan perempuan la masa itu ternyata dalam pandangan mujtahid yang ahlul ilmi, mereka mengatakan beda-beda. Menurut mazhab Hanafi dan Malik, la masa itu artinya berhubungan suami istri. Berarti baru batal wudu kalau terjadi hubungan, habis wudu terjadi hubungan suami istri, baru batal wudu. Itu arti menyentuh la masa. Di sisi mazhab Syafi'i, menyentuh itu kulit dengan kulit. Nah, perlu berhubungan suami istri, kulit dengan kulit sudah batal. Di sisi mazhab Hambali, melamasa itu bersentuhan yang diiringi dengan syahwat, baru batal wudu. Kalau tidak ada syahwat, tidak batal. Dalilnya sama, tapi cara melihatnya berbeda. Disebut istiqra', cara melihat dalilnya berbeda. Nah, orang kalau sudah diberi ilmu oleh Allah, memang begitu. Makanya kalau orang berilmu dengan orang berilmu susah bersatu. Yang mudah bersatu itu yang bangai dengan bangai. Bersatu, kita satu partai, yang itu sama-sama bangai. Kalau yang pintar-pintar susah bersatu, karena dia punya cara pandang yang berbeda. Dan ini dibenarkan dalam agama.
Dibenarkan, artinya Rasulullah kan mengatakan barang siapa berijtihad, mani ijtihada, lalu kemudian fa asaba fi ijtihadi, benar ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Wa man ijtahada, barang siapa berijtihad, fa akhta fi ijtihadi, lalu salah dalam ijtihadnya, salah Pak, falahu ajrun, dapat satu pahala. Yang masuk neraka ada? Tidak ada. Lalu kenapa kita hari ini mengatakan orang masuk neraka dengan kalimat bid'ah? Makanya kalau ada yang mengatakan solat gaibnya bid'ah, yang kurang bacaan Pak. Ji paling kurang takun bago nyan khilafiyah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, Hambali itu dibolehkan, Hanafi, Maliki tidak membolehkan. Nah, lalu kita ikut mana? Ya terserah. Haruskah ikut Syafi'i? Tidak wajib. Tidak wajib. Karena bermazhab itu pada dasarnya tidak wajib kecuali bagi orang awam. Orang awam kalau tidak bermazhab berbahaya Pak. Quran tidak paham, sunnah tidak paham, tidak mau ikut orang yang paham, berbahaya bagi orang awam. Maka orang awam wajib bermazhab. Walaupun hari ini ada yang mengatakan hana wajib, ikut Nabi yang wajib. Betul, ikut Nabi. Mak ikut Syafi'i, hana ikut Nabi. Syafi'i semua mengatakan dalil-dalil berasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya silahkan mau salat gaib boleh, mau meninggalkannya boleh. Makanya nanti ada masjid-masjid yang kadang-kadang berbeda-beda pandangan. Nanti ada masjid tertentu enggak mau dia melakukan salat gaib. Ada masjid yang melakukan salat gaib. Nah, itu dibolehkan dalam urusan-urusan seperti ini. Jadi beda pujit ke sebuah masalah sehingga kita terpecah persatuan gara-gara urusan ini. Baik, itu permasalahan salat gaib. Kemudian jam berapa Aisyah? Berapa menit lagi? 20. Baik, satu judul lagi Pak, kira-kira 10 menit. Setelah itu baru kita bertanya jawab. Kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya yaitu tentang makanus shalah, tempat melakukan salat. Jadi tempat melakukan salat itu sudah kita bahas waktu menjawab pertanyaan dari Pak Rahman waktu itu ya, tentang apa hukum, mana lebih utama salat jenazah di lapangan, apakah di teras di depan rumah atau salat jenazah di dalam masjid, ya, mana yang lebih utama. Nah, ini saya ulang sedikit saja ya. Jadi ini pun terjadi perbedaan pandangan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, salat jenazah itu makruh ya, dilakukan di dalam masjid ya. Jadi lebih utama di luar masjid. Nah, jadi ini makruh bukan bermakna haram. Itu menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah, "Man shalla 'ala maitin fil masjid fala syai'a lahu." Barang siapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, itu dalilnya. Hadis itu riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Namun hadis ini oleh para ahlul hadis menyebutkan hadis itu hukumnya dhaif. Hadis itu lemah. Hadis yang dipegang oleh kelompok pertama yaitu mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan tentang salat di masjid makruh ya, itu hadisnya lemah. Kemudian kelompok kedua itu mazhab Syafi'i dan Hambali, itu menyatakan dibolehkan untuk melakukan salat jenazah di masjid ya, dengan syarat la yatahammal talwis ala masjid, yaitu selama yakin tidak membawa kotoran
ke dalam masjid. Jadi tidak menyebabkan kotornya masjid. Contohnya jenazah yang berdarah, Pak, tidak bisa berhenti, kepunuh darah. Nah, itu baru jenazah itu jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang bisa mengotorkan masjid, bal mustahab, bahkan sunnah mensolatkannya di dalam masjid. Ini kelompok yang kedua menyatakan bahwa yang kalau tidak ada masalah dengan masjid, illam yakhsha talwisuhu, tidak ada masalah, tidak kotor masjid dengan membawa jenazah, aman, maka disunnahkan mensolatkannya di masjid. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan dua orang anak baydha, salah seorang sahabat, fil masjid, yaitu Suhail wa akhihi. Anaknya itu bernama Suhail dan saudara kandungnya. Jadi ini hadis ini riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Lalu juga ada hadis yang menyebutkan dari Sa'id Al-Khudri bahwa shalla ala Abi Bakr wa Umar fil masjid. Abu Bakar dan Umar itu disolatkan jenazahnya di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa pernah ada dan Nabi pun pernah mensolatkan di masjid. Nah, dari dua pandangan ini, maka sebenarnya tidak mengapa untuk melakukan solat di dalam masjid. Tidak mengapa. Kalaupun melakukannya di rumah karena kesulitan membawa ke masjid, jadi tidak perlu dipaksa ke dalam masjid. Tapi kalaupun membawanya ke dalam masjid berharap banyaknya orang yang bisa mensolatkannya, maka itu pun baik. Jadi itu tentang bagaimana hukum mensolatkan jenazah di dalam masjid.